teman-teman, selamat datang di podcast kami, Podcast Suara International Relations Student Podcast. Pertama, kenalin aku Sinta. Dan aku Eka. Di sini kami akan membahas mengenai seputar ekonomi dan politik internasional. Ya, bener banget. Kali ini kami akan mengangkat satu tema menarik nih, yaitu berbagai kebijakan di bidang ekonomi politik di ASEAN yang dihasilkan saat pandemi COVID-19 kemarin. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, pandemi COVID-19 kemarin memiliki dampak yang sangat besar pada berbagai bidang, mau itu kesehatan, kehidupan sosial, ataupun ekonomi. Oke, sebelum menuju ke tema pembahasan, aku mau nanya nih sama Eka. Nah, asalnya COVID-19 itu dari mana sih? Dan bagaimana bisa COVID-19 itu masuk dan menyerang hampir seluruh negara di dunia? Semuanya berawal pada Januari 2020, di mana Cina pada saat itu mengidentifikasi telah menemukan virus yang berasal dari sebuah kota yang bernama Wuhan. Virus itu diberi nama Corona, yang bekerja dengan cara menyerang saluran pernapasan penderitanya. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disebut COVID-19 ini mulai menyebar ke berbagai negara-negara lainnya dengan cara dibawa oleh penderitanya yang tak mengetahui bahwa mereka ternyata telah memiliki virus corona di dalam badannya. Kurang dari 2 bulan, COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia termasuk Indonesia. Oh iya, aku juga sempat baca melalui kanal berita online, terhitung hingga Desember tahun 2022, COVID-19 ini telah menginfeksi lebih dari 659 juta orang di seluruh dunia dan mengakibatkan 6,68 juta orang kehilangan nyawa mereka. Dampak yang ditimbulkan virus ini sangat beragam, mulai dari masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada saat terjadi lonjakan COVID-19 di Indonesia memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus terinfeksi COVID-19 yang lebih besar. Sekarang udah paham kan gimana sejarah awalnya COVID-19? Yuk kita lanjut ke pembahasan inti kita. Jadi, pandemi COVID-19 membuat setiap negara harus melakukan hal-hal apa saja yang dinilai perlu dilakukan untuk mengatasi virus ini. Dan pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi pola kerjasama ekonomi politik. Lalu, bagaimana ya cara ASEAN menghadapi hal ini? Sebagai organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara, ASEAN saling bersatu dan memiliki tujuan untuk menekan dampak buruk dari virus COVID-19 ini. Berbagai kerjasama dilakukan melalui mekanisme-mekanisme ASEAN, ASEAN Plus 3, hingga kerjasama-kerjasama dengan organisasi lainnya. Oh, begitu ya Eka. Ada kebijakan apa saja ya yang dibuat ASEAN untuk merespon pandemi COVID-19 di bidang ekonomi? Kamu tahu nggak? Ternyata ASEAN telah merangkum kebijakan di bidang ekonomi yang mereka buat ke dalam 3 kelompok, yaitu stimulus ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, serta kebijakan perdagangan. Yuk kita bahas stimulus ekonomi duluan. Kebijakan ASEAN yang satu ini digunakan untuk memitigasi dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Negara-negara di ASEAN meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi sejak akhir tahun 2020. Secara umum, kebijakan yang dilakukan negara-negara ASEAN dapat digolongkan menjadi 5 hal. Yang pertama, insentif pajak bagi bisnis terdampak, khususnya UMKM. Yang kedua, subsidi seperti bantuan tunai, diskon tagihan listrik. Yang ketiga, penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman. Yang keempat, pembebasan biaya atau penerapan biaya yang lebih rendah dari pemerintah. Dan kelima, Bank Sentral menerapkan kebijakan penurunan suku bunga dan membeli surat berharga atau obligasi pemerintah. Tidak lupa juga Eka, ASEAN Policy Brief ini juga memberikan 6 rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota ASEAN, yakni meningkatkan semua piranti kebijakan makro, keuangan, dan struktural yang tersedia, mempertahankan kapasitas ekonomi produktif, menjaga rantai pasokan tetap berjalan,
memanfaatkan teknologi dan perdagangan digital, memperkuat jaring pengaman, meningkatkan respon terhadap pandemi di tingkat regional, serta meningkatkan tekad memajukan integrasi regional. Apalagi ya rangkuman kebijakan ASEAN yang lainnya? Oh iya, kebijakan fiskal dan moneter. Dalam Asian Policy Brief 2 yang diterapkan dari awal tahun 2020 hingga saat ini, ditunjukkan berbagai strategi kebijakan moneter dan fiskal negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi dampak COVID-19 di bidang ekonomi. 3 sektor besar yang menjadi target kebijakan moneter dan fiskal adalah industri penerbangan, kesehatan, dan pertanian. Sejak awal pandemi, Bank Sentral di negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga, pengurangan rasio cadangan, dan pembelian aset untuk mempertahankan stabilitas keuangan, menjamin likuiditas dalam sistem, dan menurunkan biaya kredit. Di bidang fiskal, negara-negara ASEAN mengambil langkah paket fiskal dengan total anggaran 318,2 miliar dolar Amerika Serikat yang setara dengan 10,1% PDB ASEAN pada 2019. Selain menyasar pada industri yang terdampak paling besar, stimulus tersebut juga dialokasikan ke sektor kesehatan dan subsidi rumah tangga. Nah, teman-teman, rangkuman kebijakan yang terakhir ini adalah kebijakan dalam melakukan perdagangan. Untuk mengatasi dampak pandemi di bidang perdagangan antar negara, hal utama yang dilakukan negara-negara ASEAN adalah mempertahankan dan pasar tetap terbuka selama pandemi. Negara-negara di ASEAN menerapkan pembatasan ekspor dan pelonggaran impor barang dan jasa yang terkait COVID-19. Untuk menjaga pasar tetap terbuka, sedikitnya 4 kali kerjasama dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Pertama, para Menteri Ekonomi ASEAN menerbitkan pernyataan bersama tentang penguatan ketahanan ekonomi ASEAN dalam merespon pandemi COVID-19. Hal itu menunjukkan dengan tegas bahwa komitmen ASEAN dalam menjaga keterbukaan ekonomi dan kebijakan integrasi. Ternyata ada beberapa langkah prioritas yang direkomendasikan oleh Asian Policy Brief 3 ini. Apa saja ya langkah-langkah yang dimaksud? Ini dia. Yang pertama, mewujudkan komitmen untuk memastikan hubungan rantai pasokan, khususnya barang-barang penting. Yang kedua, memberi perhatian yang semestinya pada peran perdagangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan agenda digital yang berguna dalam merespon dampak pandemi. Yang keempat, menekankan perlunya kerjasama multilateral yang lebih luas. Yang kelima, mendorong sektor swasta dalam memastikan keterhubungan rantai pasokan, menanamkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi pemulihan pasca pandemi. Akhirnya, kita sampai di akhir pembahasan nih teman-teman. Pada akhir pertemuan KTT ASEAN, akhirnya menghasilkan sebuah deklarasi yang secara garis besar memuat beberapa keputusan utama yang sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya memperkuat kerjasama dalam upaya melawan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi politik. Lalu yang kedua, komitmen untuk mengambil aksi bersama dan kebijakan yang terkoordinasi untuk memitigasi dampak ekonomi politik. Yang ketiga, menugaskan para Menteri Ekonomi ASEAN untuk memastikan tersambungnya rantai pasokan agar perdagangan di kawasan ASEAN terus berjalan lancar. Para Menteri Ekonomi di ASEAN saling bertukar informasi dan praktik terbaik mengenai kebijakan ekonomi di masing-masing negara untuk menanggulangi dampak negatif COVID-19. Para menteri juga menyambut baik usulan kerjasama dari ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC yang akan diwujudkan melalui pernyataan bersama tentang COVID-19 oleh ASEAN BAC dan Joint Business Council atau GBC and Partner Sector Champions. Ternyata, dengan munculnya COVID-19, segala dinamika ekonomi politik internasional sangat berfokus pada upaya penanganan virus mematikan itu agar tidak menjatuhkan ataupun melemahkan ekonomi politik di ASEAN. Sehingga pandemi COVID-19 bisa dijadikan sebagai babak baru dalam pergerakan ekonomi politik. Benar sekali. Akhirnya pembahasan kita mengenai tema kali ini selesai juga. Semoga podcast kami kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua ya.
Kalau begitu, kami pamit undur diri. Saya Eka. Dan saya Sinta, sampai jumpa di lain waktu.